Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,74% ke angka 4.554. Di video ini saya akan menganalisa saham BBCA dan beberapa saham yang masih terlihat turun hari ini. Apakah ada peluang saham-saham ini untuk rebound dalam waktu dekat? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 4% lebih ke harga 1285. Bisa kita perhatikan di grafik, 2 minggu lalu ACE sempat naik dan menyentuh resisten di EMA 150. Setelah beberapa kali berusaha naik menembus resisten ini dan gagal, dalam 1 minggu ini jika kita lihat ACE terus mengalami penurunan dan telah turun menembus support di EMA 50. Dan saat ini telah turun mendekati support berikutnya di harga 1250. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini juga telah mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini masih melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ACE masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 1250 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1200. Di sekitar daerah sini. Untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham ACE, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 1200. Jadi apabila ACE saat menyentuh harga 1200 terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Tapi apabila rebound di harga 1200 ini tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar dan asing, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi teman-teman berhasil beli di harga 1200, boleh take profit apabila saat mendekati atau menyentuh harga 1250 terlihat turun, take profit saja dulu. Karena secara tren jika kita lihat sekarang ACE sudah mulai bergerak downtrend. Jadi walaupun ada peluang untuk rebound di harga 1200 selama belum terlihat adanya akumulasi, ACE masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 1000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 6.325. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham INDF masih bergerak sideways. Dan dalam minggu lalu jika kita lihat INDF berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan gagal. Jadi selama seminggu terakhir ini masih bergerak sideways dan berada di dalam garis EMA 50. Dan minggu ini jika kita lihat INDF mulai turun dari garis EMA 50. Garis MACD juga kita perhatikan saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan hari ini asing terlihat melakukan akumulasi. Tapi apabila kita perhatikan akumulasi yang dilakukan hari ini jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan, jadi tidak terlalu berarti. Jadi walaupun cuma ada akumulasi 1 hari, jangan langsung menganggap bahwa INDF akan mulai dilakukan akumulasi oleh asing. Dan jika kita lihat pada tanggal 29 juga asing terlihat melakukan akumulasi, tapi keesokan harinya masih terus dilakukan distribusi. Dan buktinya harga INDF juga masih terus mengalami penurunan.
Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya INDF masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan dan masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 6.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham INDF, paling amannya adalah tunggu di daerah support di harga 6.000. Dan saat ini lebih cocok untuk di swing trade. Jadi beli di sekitar harga 6.000, apabila berhasil naik dan menyentuh garis EMA 50 dan gagal naik, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham INDF, selama masih bertahan di atas harga 6.000 tidak perlu melakukan cut loss karena masih ada peluang untuk naik menembus garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 5% lebih ke harga 780. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BBTN telah turun di bawah daerah support di harga 800. Jadi yang sebelumnya BBTN selalu bertahan di atas harga 800, saat ini telah turun di bawah harga itu. Tapi penurunan hari ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa daerah support di harga 800 telah dilewati. Jadi kita tidak harus menunggu pada perdagangan besok hari. Apabila besok hari BBTN gagal naik kembali di atas harga 800, maka terkonfirmasi support kuat ini telah terlewati. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan 5% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat BBTN lebih berpeluang untuk turun menembus support di harga 800 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 600. Dan apabila besok terkonfirmasi BBTN turun menembus support kuat ini, maka BBTN akan sangat downtrend untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BBTN di harga atas, sebaiknya cut loss apabila terkonfirmasi besok BBTN turun di bawah support 800. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin entry, saran saya jangan fokus pada saham BBTN dulu. Karena secara teknikal masih kurang bagus dan secara fundamental juga menurut saya masih banyak masalah pada saham BBTN. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham BBCA. Saham BBCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 25.550. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BBCA sebenarnya masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 27.500 dan daerah support minornya di harga 25.000. Dan masih ada satu support di harga 24.000. Jadi garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham BBRI, saham BCA sebenarnya masih aman karena masih ada dua support yang menahan penurunan saham BBCA. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Tapi nilai distribusi yang dilakukan asing pada saham BBCA juga masih kecil apabila kita bandingkan dengan saham BBRI. Sekarang coba saya kasih lihat BBRI hari ini, walaupun penurunannya nggak sampai 1%, asing terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi hampir sama dengan jumlah penurunan pada kemarin. Pada saat penurunan hampir 5%. Dan distribusi dari broker juga bisa kita lihat, dari bandarnya juga bandar masih melakukan distribusi. Jadi ini coba sekilas pembandingan dengan BBRI. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BBCA masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 24.000 dalam 1 minggu ke depan. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBCA,
tidak perlu melakukan cut loss selama masih bertahan di atas support kuatnya di harga 23.000. Jadi selama masih bertahan di atas harga ini, apalagi BBCA mulai turun mendekati daerah support dan rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk average down atau koleksi apabila teman-teman ingin investasi pada saham BBCA. Karena memang saham BBCA lebih banyak orang beli untuk investasi, jarang untuk trading. Sedangkan untuk BBRI masih banyak orang beli untuk trading. Jadi untuk saham BBCA tidak perlu terlalu khawatir akan turun terlalu tajam seperti saham BBRI. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.